Anak-anak, tadi sudah dijelaskan bahwa merawat tanaman merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Salah satu bagian dari tanaman yang bermanfaat bagi manusia adalah batang atau kayunya. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, contohnya adalah patung. Anak-anak, patung merupakan contoh karya seni 3 dimensi yang memiliki ukuran tinggi, lebar, dan panjang. Patung adalah suatu benda yang secara sengaja dipahat meniru bentuk manusia ataupun hewan. Patung sebagai sebuah seni tentunya mengandung nilai keindahan dan artistik. Dalam pembuatannya, seni patung membutuhkan keahlian dan penguasaan teknik yang baik. Awalnya, patung dibuat hanya dalam bentuk tiruan manusia atau hewan. Namun, kini patung juga dibuat dalam bentuk tiruan lainnya, asalkan mengandung nilai keindahan serta unsur artistik. Berikut ini adalah bahan pembuatan patung. Ada 3 bahan utama yang biasanya digunakan dalam teknik pembuatan patung. Yang pertama, bahan lunak. Patung bisa dibuat dari bahan lunak atau bahan yang mudah dibentuk. Contohnya tanah liat dan plastisin. Yang kedua adalah bahan yang sedang. Patung bisa dibuat dari bahan sedang atau yang tidak terlalu lunak atau keras. Contohnya gips dan kayu lunak. Yang ketiga, bahan keras. Patung bisa dibuat dari bahan kayu atau bebatuan. Untuk pembuatan patung dari kayu biasanya dilakukan dengan teknik pahat. Contoh kayu yang biasanya digunakan dalam pembuatan patung ialah kayu jati, mahoni, sonokeli, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bebatuan biasanya menggunakan batu adesit, marmer, serta batuan padas. Selain itu, pilihan bahan keras lainnya juga bisa menggunakan kuningan, perunggu, paduan semen serta pasir, dan lain sebagainya. Secara garis besar, ada 5 teknik pembuatan patung yang paling sering digunakan. Yang pertama, teknik butsir. Teknik butsir sangat cocok diaplikasikan pada bahan lunak seperti tanah liat, plastisin, bubur kertas, dan bahan lunak lainnya. Penerapan teknik ini dilakukan dengan memijat untuk membentuk patungnya, menambah serta mengurangi bahan yang digunakan. Untuk alat pendukungnya, teknik butsir biasanya memerlukan pisau, tali pemotong, serta bahan lainnya yang diperlukan. Selanjutnya, teknik pahat. Teknik pahat sangat cocok diaplikasikan pada bahan keras seperti kayu, batu, dan bahan keras lainnya yang sesuai. Penerapan teknik ini dilakukan dengan menggunakan bahan atau media yang akan dibentuk serta mengurangi bagian yang tidak diperlukan. Teknik pahat membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan teknik lainnya. Selanjutnya, teknik konstruksi. Teknik konstruksi sangat cocok diaplikasikan pada bahan keras seperti kayu, perunggu, besi, dan bahan lainnya yang sesuai. Penerapan teknik ini dilakukan dengan menyusun serta membentuk atau membangun model patung yang diinginkan dengan menggunakan bahan yang tersedia. Teknik konstruksi bisa dilakukan dengan atau tanpa kerangka, tergantung kebutuhan pembuatnya. Selanjutnya adalah teknik cor atau teknik cetak. Teknik cor sangat cocok diaplikasikan pada jenis bahan yang bisa dicairkan dan dicetak seperti logam, perunggu, gipsum, tanah liat, dan lain sebagainya. Penerapan teknik ini dilakukan dengan membuat cetakannya terlebih dahulu. Cetakannya dibuat dari bentuk patung aslinya. Misalnya akan membuat patung kura-kura, maka pembuatannya harus membuat patung kura-kura terlebih dahulu untuk membuat cetakannya.